Lebih dari 20 abad yang lalu, di Yunani, tepatnya di daerah Magnesia, ada sejenis batuan aneh yang ditemukan oleh penduduk setempat. Semua bahan yang mengandung besi dapat ditarik oleh batuan aneh tersebut. Batuan tersebut lalu dinamakan sebagai magnetit dan populer dikenal dengan nama magnet karena batuan aneh tersebut ditemukan di daerah Magnesia. Dalam kehidupan sehari-hari, magnet banyak dimanfaatkan dalam banyak hal, seperti dalam aksesoris, penjelajahan, dan teknologi. Dalam aksesoris, contohnya, magnet dapat digunakan sebagai penghias dinding kulkas. Dalam penjelajahan, magnet dapat digunakan untuk menentukan arah mata angin. Dalam teknologi, contohnya magnet dapat digunakan untuk bel rumah. Aplikasi lain dari magnet dalam teknologi adalah digunakannya prinsip kemagnetan pada kereta supercepat maglev. Apakah setiap jenis benda berikut dapat ditarik oleh magnet? Ternyata, tidak semua jenis bahan dapat ditarik oleh magnet kecuali beberapa jenis tertentu. Berdasarkan bisa tidaknya suatu bahan dapat ditarik oleh suatu magnet, bahan-bahan dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik. Bahan magnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contoh untuk bahan jenis ini adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Bahan bukan magnetik. Bahan bukan magnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh untuk bahan jenis ini adalah perak, aluminium, plastik, karet, dan kristal. Berdasarkan kemampuannya menyimpan sifat magnet, logam ferromagnetik masih dapat digolongkan lagi ke dalam dua golongan, yaitu logam keras dan logam lunak. Logam keras adalah logam ferromagnetik yang sukar untuk dijadikan magnet dan sukar pula kehilangan sifat magnetnya. Jenis ini biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan magnet-magnet permanen. Contoh untuk bahan jenis ini adalah baja dan alkomax atau logam paduan besi. Logam lunak adalah logam ferromagnetik yang mudah untuk dijadikan magnet dan mudah pula kehilangan sifat magnetnya. Jenis ini biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan elektromagnet. Contoh untuk bahan jenis ini adalah besi.
Apakah setiap bagian magnet memiliki gaya magnetik yang sama? Untuk dapat menjawabnya, perhatikan eksperimen berikut. Bahan-bahan yang digunakan adalah sebuah magnet batang, serbuk besi, kaca, dan kertas. Mula-mula, magnet diletakkan di atas kertas, lalu kaca ditempatkan di atas magnet, sehingga magnet dan kertas terlihat jelas dari atas permukaan kaca. Kemudian, serbuk besi ditaburkan secara merata pada permukaan kaca. Setelah itu, permukaan kaca diketuk-ketuk. Dari eksperimen ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Berdasarkan eksperimen ini, diketahui bahwa tidak semua bagian magnet memiliki gaya magnetik yang sama. Gaya paling besar terdapat pada bagian ujung-ujungnya. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa serbuk besi paling banyak menempel pada bagian kedua ujungnya. Sedangkan bagian paling lemah berada pada bagian tengah magnet. Kedua ujung magnet disebut sebagai kutub-kutub magnet. Dengan demikian, kutub-kutub magnet adalah bagian magnet yang memiliki kekuatan magnet terbesar. Kutub-kutub tersebut dinamakan sebagai kutub utara dan kutub selatan. Apa yang terjadi bila sebuah magnet dipotong? Ternyata, bila sebuah magnet dipotong, potongannya tetap memiliki dua kutub. Bentuk magnet yang sering kita temukan ada beberapa macam. Magnet batang. Magnet jenis ini berbentuk batang, di mana kutub-kutubnya terdapat pada kedua ujungnya. Magnet tapal kuda. Magnet jenis ini berbentuk tapal kaki kuda atau berbentuk huruf U. Kutub-kutubnya yang berlainan jenis terdapat pada kedua ujung tapal. Magnet cincin. Magnet jenis ini berbentuk seperti cincin. Masing-masing kutub berada pada bagian atas dan bawah magnet cincin. Magnet cakram. Magnet jenis ini berbentuk seperti piringan atau cakram. Seperti halnya magnet cincin, masing-masing kutub berada pada bagian atas dan bawah magnet cincin. Tiga buah mobil-mobilan plastik masing-masing diikatkan sebuah benda misterius di atasnya. Dekatkan magnet ke mobil-mobilan dan perhatikan apa yang terjadi. Masing-masing mobil-mobilan menunjukkan reaksi yang berbeda. Sekarang kita lihat apa yang terjadi jika magnet dihadapkan ke mobil-mobilan dengan kutub yang berbeda. Ketika kita mendekatkan magnet dengan arah kutub yang berbeda, ternyata kita mendapatkan reaksi yang berbeda pula.
Dapatkah kalian menebak apa sebenarnya benda-benda misterius yang dipasang di masing-masing mobil? Ternyata, yang diikatkan pada mobil pertama adalah besi biasa. Sedangkan pada mobil kedua dan ketiga adalah magnet dengan arah kutub yang berbeda. Apa yang dapat kamu simpulkan? Ketika dua buah kutub magnet yang senama bertemu, mereka akan saling tolak-menolak. Sedangkan ketika dua buah kutub magnet yang berlainan nama bertemu, mereka akan saling tarik-menarik. Kompas adalah suatu alat yang digunakan untuk menentukan arah mata angin dengan kedua ujung jarumnya yang selalu menunjukkan arah utara, selatan, timur. Karena kedua jarumnya yang selalu menunjukkan arah utara selatan, kompas umumnya dimanfaatkan dalam penjelajahan di tempat yang tidak diketahui arah mata anginnya. Kompas terdiri dari dua bagian utama, yaitu dial. Dial adalah permukaan di mana tertera angka derajat dan huruf mata angin. Jarum penunjuk. Jarum penunjuk adalah jarum yang berfungsi sebagai penunjuk utara magnet. Jarum penunjuk sebetulnya adalah magnet batang dalam ukuran kecil berbentuk jarum. Seperti halnya magnet, jarum penunjuk memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Geser dan putarlah magnet ke segala arah. Perhatikan reaksi jarum kompas.